Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Seperti biasa, saya Mumu Mujahidin. Hari ini seperti biasa di Senin pagi akan ngobrol bareng di Government Talk tribunjabar.id, live Facebook tribunjabar.id, dan juga live YouTube tribunjabar.co.id. Di edisi Senin 22 Oktober 2020, hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Pemkot Bandung. Ada Ibu Siti Fitria Syahadah atau Ibu Tria. Halo Ibu. Halo, Selamat pagi Bu. pagi Mas. Gimana Bu? Sehat ya? Udah, Alhamdulillah. Ibu sehat Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bu? Di selama pandemi masih ngantor atau WFH nih Bu? Kita sebagian-sebagian ya Mas, 50% WFH, 50% tetap datang ke kantor. Oke, ini Bu Tria sendiri di mana nih Bu? Lokasinya di kantor atau WFH nih? Saya di kantor ini, kebetulan jadwal WFO ya, work Oke, from office. oke, baik. Sekarang berada di Qatar. Ya. Bu Fitria, hari ini kita akan ngobrol terkait kebijakan pemerintah mengenai pengurangan ASN atau PNS di masa pandemi. Seperti itu. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menuturkan tidak akan memecat sejuta pegawai negeri sipil, melainkan akan melakukan efisiensi belanja pegawai. Nah, efisiensi belanja pegawai ini akan berdampak pada rasionalisasi PNS atau ASN secara alami, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Pemkot Bandung sendiri terkait rencana pemerintah pusat tentang pengurangan atau rasionalisasi ASN, dan seperti apa, apakah siap atau tidak? Seperti itu. Silakan Bu Tria, boleh. Oke, ini kaitan rasionalisasi ASN ya. Jadi Hmm. memang uh, 12 ini jadi halo, Halo, ya masih terdengar suara saya ya? terdengar Bu? Nah, ini Oke, ada. boleh dilanjut ya? Boleh. Oke, kita tuh minus growth, Mas. Jadi bukan cuman zero growth ya. Jadi setiap kita mengusulkan, misalnya kebutuhan pegawai kita sebetulnya sekarang 24.000. Hmm. Posisinya bukan 24 deh, total itu kita kurang 7.000. Bukan 7.000, 9.000 pegawai. Posisi sekarang kita punya 14.000 pegawai. Oke. Yang paling banyak itu kebutuhannya di guru ya, Hmm. guru dan tenaga kesehatan. Nah, setiap tahun itu kita mengusulkan untuk mendapat formasi CPNS ke Menpan. Oke. Nah, kemudian Menpan menyetujui itu tidak semua di ACC. Jadi misalnya kita ada butuh sampai dengan tenaga administrasi di bawah gitu ya. Kita butuh 9.000 itu paling yang di ACC-nya 800 orang gitu. Jadi makanya pasti minus growth gitu PNS-nya. Kemudian kalau yang kata Pak Jokowi rasionalisasi itu ya kita pasti siap tidak siap, mau tidak mau ya harus siap karena memang begitu kebijakan pemerintah pusat. Jadi mulai dikurangi itu sekarang porsi PNS itu banyak diisi oleh P3K. Kemudian juga seperti halnya instansi-instansi kesehatan di puskesmas, RS itu sudah BLU. Jadi sudah bisa memenuhi tenaganya tidak hanya dari pegawai negeri sipil saja, tapi juga dari pegawai BLU gitu, Badan Layanan Umum. Jadi tidak hanya ke PNS aja. Kemudian trik dan halo, Iya. masih mendengar saya Mas? Siap. Masih, Bu. Oke. Soalnya ini gambarnya di saya, Masnya berhenti gitu. Oke, siap. Berhenti bergerak. Jadi saya pikir Nge-freeze ya, Bu saya ya? kehilangan sinyal. Soalnya di sini sinyalnya juga agak kurang kurang bagus. Oke, siap. Ya, jadi kita paling ke meningkatkan kompetensi PNS-nya ya. Iya, jadi lebih lebih ke situ. Jadi kita harus siap. Jadi sekarang misalnya yang sebelumnya kita
butuh 2 orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan, sekarang harus efisiensi, orangnya dikurangi. Jadi semua sekarang level yang lebih tinggi gitu. Misalnya dulu butuh analis dengan pengelola misalnya begitu ya. Sekarang hanya cukup dengan analis. Analis sudah harus bisa mengerjakan dari mulai administrasi, pengelolaan sampai dengan menganalisanya. Oke, artinya porsi kerjanya mungkin di apa ya, lebih banyak gitu, Bu? Iya gitu, porsi kerjanya lebih banyak. Jadi PNS sekarang lebih sibuk. Kalau dulu orang bilang PNS santai gitu ya, sekarang tidak sama sekali. Nah, ini sekarang persiapannya sendiri di tahun 2020 ini kan apa namanya, tidak ada sudah berakhir ya Bu ya, yang kemarin yang CPNS 2019. Ya, CPNS 2000 itu kita melaksanakan di 2020 ini formasi CPNS 2019. Karena pandemi itu, jadi kita sampai dengan saat ini belum keterima tuh yang 800 formasi kita itu, baru nanti pengumumannya mungkin di akhir Oktober ini ya, dan di November nanti penetapan NIP-nya. Oke, Bu, dari pengurangan PNS ini tadi kan yang paling banyak itu di tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Nah, apakah pengurangan PNS ini juga paling banyak di dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan atau seperti apa? Justru gini Mas, jadi yang didahulukan itu yang tenaga guru dan kesehatan itu sudah mau tidak mau kita rekrut. Tapi kalau tenaga-tenaga lain seperti tenaga administratif, terus kalau dulu ada PNS itu sampai penggali kubur, penjaga taman, itu semua PNS ya. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi kita mengajukan formasi untuk tenaga kasar. Jadi kayak security, customer service itu sudah bisa kita dibuka untuk non PNS gitu. Oke, itu berarti diganti tadi dengan P3K atau BLU ya, Bu? Ya, tenaga BLU. Atau ada juga istilahnya tenaga BOK gitu ya, bantuan operasional khusus gitu. Tapi tetap digajinya dari APBN dan APBD. Oke, tapi untuk di Pemkot sendiri ini sudah sejauh mana dan kesiapannya? Terus kemudian nanti mekanismenya akan seperti apa nih, Bu? Sebetulnya kalau untuk rekrutmen CPNS itu kan terpusat ya Mas ya. Jadi kita hanya mengikuti aturan pemerintah pusat. Ketika kita diberikan formasi hanya 500 misalnya untuk tahun ini, ya kita rekrut untuk 500 PNS itu gitu. Jadi kesiapannya lebih ke paling mungkin inovasi tadi ya yang sudah kita lakukan. Kita sekarang inovasi di pelayanan-pelayanan sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, jadi tidak memerlukan banyak orang begitu. Kemudian juga peningkatan kompetensi PNS-nya. Jadi yang ada saat ini itu PNS-nya multi tasking ya, multi talenta ya gitu. Harus begitu karena multitasking ya, Bu ya. Iya, harus begitu karena emang PNS-nya akan dibatasi tadi ya jumlahnya. Oke. Untuk ini kan tahun ini atau di tahun 2019 kemarin kan jatahnya 800 ya, Bu ya. Dari 800. Kebutuhan 9.000 sebenarnya yang diajukan. Betul. Nah, untuk nanti apakah akan menyesuaikan atau akan tetap mengajukan dengan jumlah yang banyak nih, Bu, untuk di tahun 2021? Kalau misalnya pemerintah membuka CPNS 2021. Jadi sebenarnya gitu ya. Perencanaan itu mulainya dari analisa beban kerja. Jadi kita nggak bisa mengurangi yang analisa beban kerja tadi ya, yang kurang 9.000. Jadi idealnya pemerintah Kota Bandung itu punya tenaga 24.000 gitulah. Oke. Mau itu diisi dari PNS ataupun tenaga BLU, tenaga BOK itu harus terisi. Gitu. Jadi 24.000 itu nggak bisa kita utak-atik. Nah, tinggal kita tadi inovasi. Kalau CPNS-nya tahun ini hanya dikasih 500, ya berarti 500 itu kita proyeksikan untuk yang benar-benar dibutuhkan, tenaganya harus diisi oleh PNS. Oke. Selebihnya gitu, misalkan kayak seperti tenaga kesehatan yang masih bisa diisi oleh tenaga BLU, itu kita pakai tenaga BLU. Oke. Gitu. Untuk presentasinya sendiri, Bu, nanti berapa persen PNS, terus kemudian berapa persen dari tenaga BLU atau P3K ini? Persentasenya ya mungkin ke depan sih mungkin 50-50 ya.
atau mungkin 40-60 juga bisa. Yang 40-nya PNS, 60-nya non PNS gitu ya, selain PNS tadi yang dari P3K atau tenaga lainnya. Yang penting kinerja pemerintah Kota Bandung tidak terganggu, pelayanan tetap dijalankan, pembangunan kota juga tetap sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek gitu ya. Semua target-target pemerintahan semua terpenuhi. Yang penting sih itu. Jadi mau diisi oleh manapun, yang penting tadi orangnya kompeten dan sesuai dengan kebutuhannya, formasinya apa, kompetensinya seperti apa gitu. Nah, isinya. Dan kita sudah punya proyeksi sampai 5 tahunan, Mas. 5 tahun ke depan kita mau ngisi dari mana gitu. Oke. Bu Tria, tadi kan saya menyinggung sedikit tentang pernyataan Jokowi tidak akan memecat sejuta PNS. Nah ini dari sekarang yang sudah ada sekitar tadi 7.000 ya Bu ya? PNS-nya 14.000 sekarang Mas, Kota Bandung. 14.000 ya, sorry, 14.000. Ya. Nah ini artinya tidak akan ada pemecatan atau seperti apa Bu? Tidak akan ada pemecatan. Memang sebetulnya pemecatan itu bisa dilakukan kalau PNS-nya indisipliner ya. Itu bisa dilakukan kalau misalnya memang sudah tidak pernah masuk kerja gitu. Kalau atau misalnya PNS memang sakit, uzur gitu ya, itu bisa diberhentikan. Jadi pemberhentian itu ada aturannya juga, pemberhentian PNS tidak serta-merta bisa langsung diberhentikan gitu aja ya, nggak bisa begitu. Jadi harus ada reason-nya lah kenapa diberhentikannya. Dan itu juga kayak misalnya diberhentikan karena indisipliner, tidak pernah masuk kerja, itu pun kita harus harus melakukan ad hoc, harus melakukan pemeriksaan benar-benar apakah memang yang bersangkutan indisipliner benar atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya pemecatan ini prosesnya sangat panjang ya Bu ya, dan memang ada kriteria tertentu kalau misalnya pemecatan. Betul. Dan kan kalau misalkan dipecat semua nanti justru kinerja pemerintah gimana dong? Nanti pemerintahnya nggak jalan ya Bu ya? Iya, Bu Tria, tadi kan katanya ke depan kemungkinan akan 50-50, 50% tenaga BLU, terus kemudian 50% PNS. Nah sekarang sudah ada 14.000 dari kebutuhan 24.000 ya Bu ya? Iya. Nah ini nanti artinya 14.000 ini tidak akan berkurang, kecuali mungkin pensiun atau seperti apa? Iya, betul. Jadi yang 14.000 itu kalau dilihat proyeksinya itu kalau misalkan tidak ditambah di tahun 2024 itu kita tinggal 6.000-an PNS. Oke. Ya, karena yang posisi sekarang itu usianya sudah 50 tahun ke atas posisinya. Oke. Jadi dan kalau yang guru kan pensiunnya 60 tahun ya. Kalau yang madya. Kalau yang guru dengan pangkat yang rendah itu pensiunnya tetap 58 tahun. Jadi banyak ya, habis juga tahun 2024 kalau nggak ada rekrutmen PNS ya kita kehabisan PNS. Oke, dari 14.000 di tahun 2024 nanti hanya akan bersisa 6.000. Artinya 6.000, sekitar 6.000. Jadi per tahun itu hampir 1.500-an pensiun. 1.500 tenaga PNS pensiun di Kota Bandung. Iya, iya hampir ya. Banyak juga ya Bu ya? Lumayan Pak. Oke. Bu, itu tadi kan Bu Tria bilang bahwa tenaga BLU atau misalnya P3K ini akan dibekali dengan harus dituntut untuk multitasking seperti itu. Iya. Nah ini apakah nanti ada pelatihan atau misalnya ada semacam apa nih, atau murni misalnya dari tes CPNS terus kemudian langsung gitu, atau nanti ada pengembangan lagi atau seperti apa nih? Ada, pasti ada pengembangan kompetensi ya. Jadi setelah PNS itu bukan hanya PNS ya, P3K pun mempunyai hak yang sama dengan PNS, kaitan dengan pengembangan kompetensinya, bahkan pengembangan karirnya. Nah, PNS setelah diterima itu ada namanya prajabatan, diklat prajabatan, ada pengembangan kompetensi kepemimpinan, ada pengembangan kompetensi teknisnya, bahkan kompetensi sosiokulturalnya juga ada diprogramkan, tergantung kepada gap kompetensi yang bersangkutan. Dia kurangnya di mana, itu yang kita kembangkan. Oke.
Baik. Dan dia duduk pada jabatan apa gitu, misalnya ya, seseorang masuk jadi PNS, dia duduk dalam jabatan pengelola keuangan misalnya. Nah, kan aturan-aturan keuangan di pemerintahan daerah itu berbeda ya, mungkin belum dia pelajari di bangku kuliah gitu misalnya. Nah, kita bekali itu dengan kompetensi teknis pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oke. Dan itu berlaku untuk hampir semua jabatan. Oke. Artinya nanti akan ada, itu sudah permanen ya Bu ya, maksudnya di dinas di badan kepegawaian sudah ada, artinya memang sudah ada alokasi anggarannya untuk pelatihan pengembangan kompetensi. Iya, sudah ada, ada. Bu Tria, terkait pandemi sendiri, ini kan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengurangan ASN ini karena memang dampak dari pandemi COVID-19. Nah, ini apakah nanti akan normal dengan normal kembali atau tetap seperti ini gitu? Karena kan kebutuhan PNS seperti di Pemkot Bandung sendiri butuhnya sampai 24.000, itu angka idealnya gitu kan. Artinya kan butuh untuk PNS. Nah, sementara ada pengurangan. Nah, apakah Pemkot Bandung sendiri sebenarnya berharapnya seperti apa? Apakah setuju atau enggak nih? Ya, kami mau tidak mau memang harus setuju ya dengan konsep ini. Meskipun sebetulnya kalau mau dilihat kebijakan pengurangan ini bukan hanya dampak dari pandemi, kalau menurut saya ya. Dari sejak tahun 2012 pun reformasi birokrasi itu sudah digulirkan. Jadi memang kita pemerintah daerah ini prakteknya saja ya, kita tuh tidak pernah diperkenankan lagi sekarang merekrut CPNS dari tenaga SMA. Itu sudah nggak boleh lagi. Jadi memang dari situ sudah terlihat bahwa memang PNS itu kedepannya akan jadi profesi yang profesional, jadi ahli semua gitu. Jadi nggak kalau untuk yang administratif, klerikal, tenaga-tenaga lapangan itu sudah tidak lagi akan diampu oleh pegawai negeri sipil, tapi diserahkan kepada ya tadi itu bisa pegawai BLU atau pegawai BOK gitu ya, atau P3K sekalipun. Meskipun sebetulnya P3K pun sama ya. P3K pun itu untuk formasi-formasi ahli seperti guru, dokter itu P3K gitu ya, perawat. Jadi ya memang dibatasi gitu karena kan PNS ini mengambil anggaran pendapatan negara itu cukup besar ya. Sekarang sedang kerjanya dia digaji, setelah beres pun dia dapat pensiun begitu. Jadi cukup membebani keuangan negara ini PNS. Jadi memang tidak bisa terlalu banyak. Jadi harus strateginya dia diminimalisir dan tadi diperuntukkan untuk tenaga-tenaga khusus strategis yang memang tidak bisa digantikan tenaganya oleh tenaga-tenaga lain begitu. Jadi apa yang seperti halnya misalnya dia memegang rahasia pemerintahan gitu ya, itu tidak bisa diampu oleh selain PNS gitu. Jadi memang jabatan-jabatan khusus itu memang harus oleh PNS, tidak boleh oleh BLU. Ya, tapi ini sebetulnya rasionalisasi ini bukan hanya karena pandemi kalau menurut saya, memang sudah di tahun 2012. Ya, 2012 itu kita pernah yang dulu istilahnya apa ya saya lupa. Moratorium ya. Nah, dulu sempat moratorium kan penerimaan CPNS berapa tahun gitu, baru ada lagi tahun 2014. Kemudian baru ada terus kemudian berhenti lagi, kita daerah tidak diberikan CPNS karena itu tadi untuk menggaji struktur anggaran kita itu 50% sudah dipakai untuk menggaji pegawai negeri sipil. Jadi kan sudah tidak sehat ya. Seharusnya kan 60% anggaran belanja itu diserap untuk kepentingan pelayanan publik, bukan hanya untuk menggaji PNS-nya gitu. Makanya waktu itu sempat dihentikan, moratorium dulu, berhenti, PNS hanya untuk
tenaga-tenaga tertentu yang memang sangat dibutuhkan untuk diisi oleh PNS. Oke, Bu Tria, untuk efisiensi belanja sendiri, tadi efisiensi belanja pegawai dengan adanya rasionalisasi PNS ini diharapkan berapa persen nih Bu anggaran yang diserap oleh oleh pemerintah ketika dilakukan rasionalisasi PNS? Jadi yang sehat itu anggaran belanja pegawai seharusnya tidak lebih dari 40%. Oke. Sekarang tidak lebih Pemkot dari Bandung berapa persen nih? Sekarang kita 45. 45, oke. Iya, 45. Jadi memang masih harus efisiensi lagi gitu. 5% lagi nih Bu? Ya, oke. Sehatnya gitu ya 40%. Meskipun banyak pemerintah daerah lain yang sudah 60-40 bahkan gitu. 60-nya sudah buat pegawai, 40-nya untuk belanja publik gitu. Oke, tapi untuk Kota Bandung sendiri ini sejak kapan nih 45% Bu anggaran atau efisiensi belanja pegawai? Itu yang mungkin sekarang sudah lebih berkurang lagi sih dari 45 ya. Karena pegawai kita pun terus menyusut. Sejak tahun 2015 mungkin ya. 2014-15 itu sudah tinggal 45%. Kita alhamdulillah lah masih tergolong sehat. Makanya kita selalu diberi formasi yang cukup besar sama Menpan gitu. Oke, karena memang tadi lebih ini ya Bu ya, lebih efektif. Bu, masih lebih besar ya. Oke, Bu Tria, tadi terkait hampir setiap tahun PNS sekitar 1.500 PNS di Kota Bandung pensiun. Terus kemudian nanti apakah rekrutmen yang dilakukan itu kan rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat gitu kan, oleh Kemenpan RB. Terus kemudian kalau untuk BLU atau P3K sendiri ini nanti dilakukan oleh Pemkot Bandung internal atau seperti apa nih? Iya. Khusus kalau untuk tenaga BLU itu bahkan direkrutnya bisa langsung oleh dinasnya. Contoh taruhlah begini. Puskesmas itu BLU. Ada beberapa puskesmas yang BLU ya. Itu boleh merekrut sendiri. Catatannya tetap harus dapat rekomendasi dari Menpan. Jadi melalui ke kami dulu, ke Badan Kepegawaian dulu, dilaporkan kebutuhannya seperti apa, yang mau direkrut dari tenaga BLU 5 tahun ke depan itu apa saja. Karena kan kalau BLU kontrak ya, kontrak per tahun ya. Bisa saja dia berhenti di pertengahan tahun begitu. Nah, setelah dilaporkan ke kami, kita koordinasikan ke Menpan. Kalau Menpan memberikan rekomendasi untuk merekrut, nah Dinkes bisa langsung merekrut tanpa harus melibatkan kami BKPP ataupun Menpan. Jadi rekrutmennya bisa oleh instansinya sendiri. Jadi artinya tidak dalam satu waktu secara serentak seperti CPNS gitu Bu? Iya, tidak. Oke, jadi sesuai kebutuhan langsung aja gitu? Betul. Oke, nah artinya itu tidak kesulitan nggak sih Bu dalam mengkalkulasi kebutuhan PNS nantinya? Karena kebutuhan BLU dipenuhi oleh masing-masing dinas gitu. Iya, memang sih sekarang kita agak ada permasalahan ya terkait itu. Jadi kita sekarang bahkan dengan Dinas Kesehatan sedang melakukan penataan ini. Jadi di puskesmas itu ada yang tenaganya hampir 90%-nya semua tenaga BLU. Wah. Gitu. Jadi PNS-nya cuma sedikit gitu. Makanya sekarang sedang dilakukan penataan. Jadi kita diratain gitu ya. Si PNS-nya hampir di semua puskesmas harus ada. Dan itu kita susun perencanaannya 5 tahunan dan dievaluasi setiap tahun. Oke. Jadi itu tadi tidak secara serentak masing-masing dinas bisa melakukan rekrutmen sendiri ya Bu ya untuk BLU dan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kalau misalnya direkomendasi oleh Kemenpan RB. Betul. Seperti itu. Nah Bu, untuk kembali lagi tadi ke anggaran, nah rencananya mungkin ada target sendiri Bu, target di tahun depan ada pengurangan atau efisiensi belanja pegawai sampai berapa nih Bu? Kalau target ya paling itu ya sampai dengan struktur anggaran kita hanya 40% untuk tenaga PNS-nya gitu, 60%-nya untuk belanja publik. Ya paling target itu saja dan kita tidak kalau tahun depan karena pensiun pun ada lagi kan, jadi yang kita usulkan ke Menpan itu hanya untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh PNS yang pensiun.
gitu. Taruhlah di tahun depan ada 1.000 PNS pensiun begitu. Nah, yang kita usulkan Kemenpan itu 1.000 itu yang pensiun. Gitu. Jadi hanya mengisi pos-pos yang ditinggalkan oleh yang pensiun. Baik. Tidak lebih. Terkait dinas atau di tahun ini, apakah ada yang melakukan ada yang melakukan open recruitment terkait BLU, Bu? Atau mungkin dalam jangka waktu dekat sudah ada mungkin yang mengajukan ke BKPP? Ya, ada. Ya, ini Dinas Kesehatan sedang mengajukan untuk merekrut tenaga BLU-nya. Itu mulai sekarang sedang proses minta rekomendasi dari Menpan, dari Menpan. Mungkin sekitar bulan depan mungkin ya baru mulai proses rekrutmennya. Ada berapa banyak Ibu? Formasinya kalau saya tidak salah kemarin sekitar 200 ya, kalau nggak salah 200 sekian gitu untuk di beberapa puskesmas di Kota Bandung. Ya. Untuk dinas lain mungkin Bu ada informasi? Dinas lain terakhir kemarin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu juga sama merekrut, tapi bukan BLU ya, kalau itu tenaga harian saja, tenaga ahli aja gitu, itu untuk tenaga yang melayani langsung customer service gitu untuk mengisi nanti mall pelayanan publik milik pemerintah Kota Bandung untuk proyeksinya ke depan untuk itu tapi sedikit kalau saya nggak salah itu 20 orang begitu, 20 orang. Dan itu setiap dinas pun selalu ada ya tiap tahun, seperti di Diskominfo misalnya untuk tenaga IT-nya juga ada beberapa yang non-PNS. Baik. Nampaknya udah 25 menit. Nah, mungkin Bu ya, ditegaskan lagi bahwa tidak ada pemecatan, terus kemudian juga di Kota Bandung terkait PNS ini, dan mungkin bisa dijelaskan lagi Bu terkait kebutuhannya seperti itu. Mungkin saya langsung aja menanggapi ya bahwa kebijakan pemerintah dalam pengurangan PNS itu ya 10 tahun ke depan. Jadi strategi pemerintah Kota Bandung untuk menyiasati itu. Jadi kita satu dalam menyikapi kurangnya PNS, kita menempatkan PNS itu sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya. Jadi supaya kinerja dia optimal dan maksimum gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja PNS. Jadi PNS yang ada itu sudah harus bisa harus bisa mengakomodir semua kebutuhan pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat itu. Kemudian juga kita meningkatkan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat supaya tidak terlalu butuh banyak pegawai begitu. Kemudian juga kita tadi merekrut tenaga-tenaga seperti tenaga P3K, tenaga BLU untuk menyiasati kekurangan pegawai negeri sipil. Kemudian yang terakhir mungkin peningkatan kompetensi PNS yang ada saat ini supaya lebih bisa berdaya guna dan tadi ya supaya jadi PNS profesional yang multitasking dan multi talenta begitu kurang lebih. Karena harus semua bisa ya Bu ya kalau sekarang. Iya, harus semua bisa lah, dari A sampai Z harus bisa. Mau tidak mau harus bisa. Baik, Bu Siti Fitriasyada atau Bu Tria, sudah poin-poin penting tadi terkait terkait efisiensi atau rasionalisasi ASN di Kota Bandung sudah disampaikan. Salah satunya tadi beberapa saya catat tadi, yaitu tadi mengembangkan teknologi dan juga informasi supaya efisiensi ya Bu ya, efisiensi pegawai tidak terus menggunakan tenaga manusia, mungkin seperti itu. Terus kemudian juga tadi meningkatkan kompetensi tenaga BLU atau P3K seperti itu, dan juga meningkatkan kinerja ya Bu ya para BLU atau P3K. Itu salah satu siasat yang dilakukan oleh Pemkot Bandung, khususnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kota Bandung. Terus kemudian tadi dari kebutuhan ideal ke PNS 24.000, saat ini existing ada 14.000, dan nanti di 2025
di 2024 ada hanya sekitar 6.000, artinya kebutuhan pegawai PNS sangat banyak di Kota Bandung untuk tahun 2024 ya Bu ya, seperti itu. Tapi itu kalau dengan catatan tidak ada rekrutmen ya. Oke. Ya, kalau ada rekrutmen tiap tahun ya mungkin akan tetap jumlahnya akan tetap sama seperti saat ini. Oke. Terus kemudian tadi untuk kebutuhan P3K dan juga PNS di Kota Bandung realisasinya nanti akan 50-50 ya Bu ya, 50-50%. Iya. Dan apa namanya, untuk BLU sendiri atau P3K sendiri dilakukan open recruitment secara mandiri atau masing-masing sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing. Dengan catatan ada rekomendasi dari BKPP dan juga Kemenpan. Betul. Itu. baik Bu Tria, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit, sudah 30 menit lebih kita ngobrol bersama di Government Talk. Mudah-mudahan perbincangan kita atau obrolan kita hari ini memberikan informasi banyak kepada masyarakat, khususnya di Kota Bandung dan umumnya di seluruh Indonesia mungkin. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Bu Tria. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam menyampaikannya. Oke, selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.